Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pengisi ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Eko Hidayah Saputro. NIM saya 254041132229. Saya adalah mahasiswa program pendidikan profesi PAI Batch 2 tahun 2025 Universitas Negeri Sunan Kalijaga Jakarta. Saat ini saya mengajar di SD Negeri Demaiti 1 Ngamping Sleman Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan judul ibadah haji untuk siswa kelas 6. Berikut adalah identitas diri saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, semoga kita dalam keadaan sehat dan juga banyak berkah dari Allah. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita buka dengan membaca Ummul Kitab, dengan membaca basmalah bersama-sama. Wahid, Isnain, Salasa, Oke, baik. Hari ini kita pembelajarannya mungkin kita refleksikan dulu. Pak Ijra akan putarkan satu video. Apa menurut kalian yang bisa kalian lihat dari video yang Pak Ijra berikan? Dan menurut kalian video ini tentang apa? Baik, Pak Ijra putarkan dulu videonya. Labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika la. Baik, video singkat tadi sebuah video yang mungkin kalian sudah tahu, tapi coba Pak Ijra mau tanyakan. Dania, dari video ini gambaran apa yang Dania dapatkan? Tentang ibadah apa? Ibadah haji. Ya, ibadah haji. Ibadah haji termasuk rukun Islam yang keberapa? Kelima. Rukun Islam yang kelima. Baik, hari ini yang kita bahas adalah tentang ibadah haji. Haji adalah seorang umat muslim yang berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan beberapa amalan haji. Baitullah sendiri itu adalah baiti, diambil dari kita. Baiti adalah rumah, terus dan kata Allah. Jadi Baitullah adalah rumah Allah. Haji merupakan rukun Islam yang kelima dan wajib dilaksanakan oleh semua umat Islam bagi yang mampu. Terus kalau tidak mampu, apakah tidak boleh haji? Untuk sementara tidak diwajibkan. Untuk yang diwajibkan bagi yang mampu. Dalam haji, setiap orang memiliki syarat agar bisa menjalankan ibadah tersebut. Yang pertama, Islam. Wajib hukumnya bagi yang haji yang beragama Islam. Yang kedua, balik atau sudah memasuki usia yang pas untuk haji. Yang ketiga, berakal. Siapapun itu yang menjalankan ibadah haji harus berakal. Apabila dia tidak berakal, berarti tidak sah hajinya. 4, mampu. Ini yang utama, mampu. Mampu dalam artian apa? Mampu secara rohaninya, mampu secara jasmaninya. Karena ibadah haji adalah ibadah yang panjang. Dimulai setelah bulan Ramadan dan ditutup di bulan Dzulhijjah. Dan rentetan perjalanan haji juga membutuhkan kemampuan, termasuk fisik dan rohaninya. Apabila fisiknya kita tidak kuat, di ibadah haji pun juga nanti di pertengahan jalan dia tidak mampu melanjutkan.
Sedangkan haji harus tuntas sampai dengan tawaf wada nanti atau tawaf terakhir. Yang terakhir adalah merdeka. Maksudnya di sini merdeka karena di zaman dulu, zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih ada zaman perbudakan. Jadi harus merdeka. Dari kelima ini, coba kita lihat ke diri kita. Kira-kira yang sudah mampu nomor 1 sampai nomor berapa? Kita coba kita lihat ke diri kita. Selanjutnya kita bahas tentang rukun haji. Rukun haji ialah segala sesuatu yang harus dilaksanakan pada saat menunaikan ibadah haji. Apabila tidak terpenuhi, maka hajinya tidak sah dan tidak bisa diganti dengan dam. Rukun haji ialah sesuatu yang harus dijalankan. Step by step-nya diikuti. Seperti hanya kita sholat. Rukun sholat kita dari takbir sampai salam. Haji pun sama. Dari awal datang sampai dengan akhir harus diikuti. Apabila salah satu tidak terpenuhi, makanya tidak sah. Dan tidak bisa diganti dengan dam. Dam itu adalah pengganti bila kita melakukan sesuatu hal yang salah di dalam proses haji. Selanjutnya setelah rukun haji, kita yang pertama adalah niat dulu. Niat itu adalah hal yang selalu wajib kita tanamkan dalam diri kita sendiri. Oke, baik. Sekarang Pak Ida tanya, kira-kira ada yang tahu nggak ihram itu apa? Ihram. Apa? Nah, ihram itu apa? Nah, ini kan pakaian ihram. Ihram itu apa? Ihram itu adalah kain lurus tanpa dijahit. Paham belum di sini? Kain lurus itu yang dipakai tanpa dijahit sama sekali. Itu namanya ihram. Jadi ini kalau yang laki-laki pakainya di samping kayak pakai sarung. Jadi bukan itu ada benih ya atau ada kancingnya, itu enggak. Ihram itu kain lurus tanpa jahitan. Seperti kalian tahu kain mori, kalau buat membungkus mayat itu kan lurus, enggak ada jahitan. Nah, ihram itu seperti itu, lurus tidak ada jahitan. Baik. Jadi ihram itu adalah hal yang pertama dilakukan pada saat kita datang ke mikot atau ke tempat berkumpulnya jamaah haji. Setelah kita memakai ihram, yang kedua adalah wukuf. Apa itu wukuf? Berdiam diri dan mendengarkan khutbah di Arafah. Wukuf itu berdiam diri. Kita duduk itu termasuk rukun haji. Jadi kita wukuf itu adalah kita berdiam diri sambil berzikir. Berzikir itu kita banyak-banyak berzikir istighfar, bertasbih, menyebut nama Allah. Karena di saat wukuf itu, di tempat yang suci itu, doa kita banyak dikabul. Makanya banyak orang yang wukuf itu selalu berzikir. Selanjutnya, setelah kita wukuf, kita ke tawaf. Tawaf itu apa? Mengelilingi Ka'bah. Selama sebanyak 7 kali. Pak, boleh nggak Pak 10 kali? Oh tidak. Sunnahnya 7 kali. Jangan menambah-nambah. Wah, aku seneng ya Pak. Saya suka ya Pak muter-muter Ka'bah. Tapi cuma diminta 7 kali. Ingat, jangan ditambah-tambah. Kalau lari boleh nggak Pak? Nggak usah lari, jalan saja. Nikmati perjalanannya. Tawaf mengitari Ka'bah. Selanjutnya, nah, macam-macam tawaf. Tawaf itu dibagi menjadi 5. Coba Ais, tawaf kudum apa namanya? Nah, baru tiba di Mekah. Berarti dari mikotnya, jamaah jalan mengelilingi Ka'bah. Terus yang kedua, tawaf ifadah. Nara? Nah, jadi semua itu wajib melakukan tawaf. Sebanyak berapa? 7 kali. Oke. Pisang, tawaf pada apa pisang?
Nah, ini termasuk akhir haji. Oke, selanjutnya adalah sa'i. Sa'i itu lari-lari kecil. Dari Bukit Safa ke Marwah. Ini diambil dari kisahnya Ibu Siti Hajar yang mencari air pada saat Nabi Ismail ke. Selanjutnya tahallul. Tahallul adalah memotong rambut, dibotak atau dihabiskan rambutnya. Semuanya bersih. Yang terakhir adalah tertib. Baik, dari yang tadi kita obrolkan di sini, Pak Ija ada sebuah permainan. Pak Ija akan bagikan. Coba kalian cari dari puzzle ini adalah kata yang termasuk merujuk dalam tadi materi haji kita. Coba kita Ija bagi dulu ke belakang. Satu-satu, satu kelompok satu. Udah ke belakang. Ah, udah, itu satu. Oke. Siap. Baik, Pak Iza kasih waktu 10 menit. Kalian mencari kata yang tadi ada dalam materi kita, yaitu pertama ada tawaf, ada sa'i, ada apa lagi? Tahallul, apa lagi? Ada apa? Ikhram, apa lagi? Terus silakan dicari. Pak Iza kasih waktu 10 menit untuk mencari. Oke. Sudah dapat semuanya? Enggak. Nemu enggak? Satu. Ya, tulis itu. Enggak usah ditulis, nanti di tandai aja. Itu boleh mendatar, menurun, menyamping, itu ada. Ya, boleh. Atau? Ya berapa? Baru satu. Cari dulu. Boleh. Oke. Oke, sudah. Baik. Pak Iza tunjuk satu buat maju. Buat melihat tulisannya. Mas Wisang maju ke depan sama Mas Fahri. Oke. Oke. Mas Wisang, jawabannya apa aja Mas Wisang? Abah, sa'i, wukuf, mina, Muzdalifah, Arafah, tawaf, ihram, jamarat, haji. Oke, terima kasih Mas Wisang. Duduk dulu. Jadi, tepuk tangan dulu buat Mas Wisang. Kita fokus dulu. Baik. Jadi, di situ ada jawabannya, ada beberapa kata yang berjumlah 10 kata. Jadi, ada benar, ada Ka'bah, ada sa'i, ada wukuf, mina, Muzdalifah, Arafah, tawaf, ikram, jamarat, dan haji. Ada lagi yang bisa menemukan? Mbak Janeta? Mbak Janeta ketemu berapa? 10? Atau 9? 10. Boleh maju ke depan Mbak Janeta? Yuk, sama Mbak. Kan berdua. Tugasnya kan berdua. Apa-apa jawabannya? Apa aja? Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Mbak Janeta dan Mbak Niciwa. Baik. Oke. Oke, sekarang lihat ke Pak Ijla dulu. Ditaruh dulu kertasnya, nanti dicari lagi. Baik, inti dari pembelajaran hari ini apa? Yang kita dapatkan yaitu pertama, rukun haji. Haji itu memiliki rukun, yang salah satu rukunnya tidak boleh ditinggalkan.
haji ibadah yang wajib bagi yang mampu. Dan yang tidak mampu boleh tidak berhaji. Baik, dari kesimpulan ini bahwa kita sama-sama berdoa semoga kita termasuk salah satu yang bisa menjalankan ibadah haji. Dan kita bisa ke sana, ke rumah Baitullah, dan semoga kita mendapatkan berkah di sana. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Pak Ijra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.